mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suryawan Surna dengan tema Terang dan Garam Dunia. Sebelum itu, mari kita menyanyikan bersama Ajar Kami Tuhan. Agar kami
Tuhan Yesus. Saya mengundang kita untuk berdiri dan kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu, menerima firman-Mu, dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu ini di dalam mengajarkannya, dan kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Di dalam firman Tuhan ini, Kristus Yesus memanggil setiap murid-muridnya untuk hidup sebagai garam dan terang. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang pasti ada di setiap dapur di seluruh dunia. Dan yang paling sederhana dan paling murah termasuk salah satunya. Dan saya yakin dan percaya kita semua pernah makan garam, benar? Bagaimana dengan terang? Terang ini menandakan kehidupan. Terang ini menandakan bahwa ada kehangatan. Dan hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan kita bahwa hidup kita ini adalah hidup sebagai garam dan terang. Mengapa? Mengapa hidup sebagai murid Yesus Kristus, hidup sebagai garam dan terang? Perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Dari ucapan berbahagialah di dalam ayat yang ketiga sampai bersukacitalah dan bergembiralah, itu adalah kebahagiaan yang dikerjakan Allah di dalam hati manusia. Itu adalah anugerah dari Allah, memiliki kebahagiaan, memiliki kesukacitaan, memiliki kegembiraan di tengah-tengah dunia yang telah rusak akibat dosa. Ketahuilah bahwa nature asli manusia bukan seperti yang tertulis dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Tidak aslinya kita itu berbahagia. Tidak aslinya untuk berbahagia saat kita dianiaya, saat kita dicela. Tidak aslinya manusia untuk bersukacita dan bergembira di dalam penganiayaan dan penderitaan. Namun hanya oleh anugerah Allah diubah hidup ini. Dilahirbarukan oleh Allah. Karena nature asli manusia itu dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh maut seperti dikatakan oleh Kristus di dalam Yohanes 8 ayat 34, manusia itu adalah budak dosa. Dan Rasul Paulus menuliskannya di dalam Roma 5 ayat 12, manusia itu dikuasai oleh maut. Siapapun manusia yang lahir dari perkawinan orang tuanya. Oleh sebab itu, mengapa murid Yesus Kristus, setiap Anda dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus hidup sebagai garam dan terang, karena kita telah dilahirbarukan oleh Allah.
Setiap manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah, ia pasti hidup sebagai garam dan terang. Seperti yang Kristus Yesus katakan kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3. Bahwa engkau harus dilahirbarukan, harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah hidup sebagai garam itu? Di dalam ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Garam itu identik dengan rasa. Garam itu identik dengan mengubah rasa. Makanan menjadi lezat, kita pasti akan doyan makanan itu jika ada garamnya. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata halas atau asin. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan kita tidak bermaksud kita menjadi orang asin secara fisik. Saya percaya bukan itu yang dimaksudkan oleh Kristus. Tetapi merujuk ke bahasa aslinya, selain asin, garam atau halas menunjuk kepada arti kebijaksanaan yang berkaitan dengan hubungan kasih akan Allah dan kepada sesama. Garam yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini adalah hidup yang bijaksana. Mengapa hidup bijaksana? Karena seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, dilahirbarukan dan memiliki pembaharuan akal dan budinya. Setiap murid Yesus Kristus yang dilahirkan kembali, ia menjadi manusia yang dimana mengalami pembaharuan akal budi. Menjadi manusia yang bijaksana. Dan ia menghadirkan perubahan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Karena ia telah diubah oleh Allah. Dari manusia pendosa menjadi manusia milik Allah, menjadi pemilik kerajaan Allah. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Dan ia menghadirkan perubahan yang baik di tengah-tengah kehidupannya pribadi maupun di tengah-tengah sesamanya. Dan dia menghadirkan Allah yang baik seperti dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Dan perhatikan kata tawar di sana. Di dalam ayat 13, jika garam itu menjadi tawar. Perhatikan apakah yang digunakan bahasa aslinya, moraino. Dan ini adalah dasar dari kata bahasa Inggris moron. Saya percaya Bapak Ibu pernah dengar kata moron. Artinya apa? Tumpul dalam pemahaman. Bertindak seolah-olah tanpa otak. Perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat, Kristus sedang berkata, jika engkau yang bijak itu menjadi tumpul dalam pemahaman, bertindak seolah-olah tanpa otak, apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Tuhan hendak katakan, engkau adalah muridku, engkau telah dilahirbarukan, engkau telah mengalami pembaharuan akal budi, oleh sebab itu hiduplah bijaksana, hiduplah di dalam kasih kepada Allah dan sesama. Jangan menjadi tawar, jangan menjadi manusia yang bertindak seolah-olah tanpa otak, tanpa pemahaman yang benar akan Allah. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa artinya? Jauhilah mereka itu. Karena sudah tawar apa yang dikatakan oleh Kristus. Tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang. Harga diri yang begitu rendah. Sebagai orang-orang pengikut Yesus Kristus, kita bukan menjauhi komunitas kita bukan menjauhi sesama kita, tetapi kita ada di tengah-tengah mereka untuk menghadirkan Allah yang baik itu. Perhatikan baik-baik. Di sana, di dalam ayatnya yang kedua, 2 Timotius 3, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini adalah salah satu contoh hidup tumpul dalam pemahaman, bertindak seolah-olah tanpa otak. Manusia berpikir uang yang memberikan saya kehidupan. Tetapi ia tidak paham Allah yang memberikan kehidupan, bukan uang itu. Uang itu penting, uang memang dibutuhkan oleh kita. Tetapi kita tidak mau menjadi hamba uang, di mana uang tidak pernah memberikan kita kehidupan, apalagi hidup kekal. Sepatutnya, selayaknya, inilah pemahaman yang benar, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba uang. Perhatikan selanjutnya. Apakah hidup sebagai terang? Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15. Terang di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-16 menggunakan kata asli pos. Artinya manifestasi kehidupan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Menggunakan kata pos. Kalau menunjuk kepada kata aslinya berarti Kristus hendak katakan kamu adalah manifestasi kehidupan Allah. Murid-muridku, orang-orang yang mengikuti aku, Yesus Kristus, bahwa manifestasi kehidupan Kristus itu adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena ia berkata dalam Yohanes 8 ayat 12 bahwa ia adalah terang dunia. Dan di dalam ayatnya yang ke-14, kata terang di dalam ayatnya yang ke-14 itu menggunakan kata pos. Tetapi perhatikan jemaat Tuhan, Bapak Ibu, di dalam ayat 15. Di dalam ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Perhatikan kata menerangi di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dan dalam ayat itu menggunakan kata asli lampu atau memancarkan kecemerlangan. Jadi kita adalah manifestasi kehidupan Allah dan kita memancarkan kecemerlangan. Jadi apa artinya itu? Allah menginginkan agar terangnya itu terpancar melalui Anda dan saya. Kalau dikatakan kata cemerlang, berarti di dalamnya ada kebenaran. Perhatikan Kejadian 2 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah berfirman kepada manusia yang pertama, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Saat mereka memakannya, mereka mati. Mati secara rohani. Terpisah dari Allah. Mereka hidup di dalam kegelapan. Sehingga manusia yang terpisah dari Allah, hidup di dalam kegelapan, tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Saat seorang manusia dilahirbarukan oleh Allah,
ia hidup di dalam Kristus dan Kristus adalah terang di dalam hidupnya, ia akan hidup dengan terang dan dapat melihat mana yang baik di hadapan Allah dan mana yang jahat di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang adalah milik Allah, setiap orang Kristen tahu apa yang baik dan jahat karena kita adalah anak-anak terang. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, hati kita yang diterangi oleh Allah pasti tahu mana yang baik di hadapan Allah dan mana yang jahat di hadapan Allah. Perhatikan di dalam Bilangan 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Saya percaya kita semua pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Bilangan 6 ayat 25 sampai 26 berbunyi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hidup manusia yang adalah mirip Kristus, ia hidup berhadapan dengan sang terang. Ia terbuka di hadapan Allah sang terang itu. Tetapi saat ia berbalik, tidak melihat terang itu lagi. Ia hanya akan melihat kegelapan. Benar? Dan semakin ia menjauhi dari Allah, semakin ia hidup di dalam kegelapan dan semakin gelap. Di dalam Efesus 5 ayat 8, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan tutupi terang, yaitu jangan tutupi siapa Anda dan saya di dalam Kristus. Jangan tutupi kebenaran. Jangan pernah kita tidak mengasihi kebenaran. Hidup di dalam terang berarti hidup di dalam kebenaran. Hidup menjauhi dusta dan hidup di dalam kehangatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15, semuanya itu terjadi di dalam batin Anda dan saya. Semuanya itu terjadi di dalam hati Anda dan saya. Bijaksana, memahami akan kebenaran firman Allah, hidup di dalam terang Allah, hidup di dalam Kristus. Itu semua ada di dalam batin dan hati dan jiwa Anda dan saya. Saya tidak bisa melihat apakah, maaf ya Pak Yoke ya, Pak Yoke sungguh-sungguh milik Kristus dan ada terang dan ia sungguh-sungguh garam. Saya gak bisa lihat. Hanya Allah yang bisa lihat. Begitu juga yang berkhotbah di depan Bapak Ibu. Anda tidak bisa lihat apakah terang Kristus dalam saya. Apakah saya sudah dilahir barukan. Itu semua adalah persekutuan pribadi dengan Allah. Tetapi ada satu yang paling dapat kita rasakan. Hidup sebagai garam dan terang. Pribadi yang hangat. Karena terang itu hangat. Pribadi yang memilih keputusan-keputusan yang takut akan Allah. Pribadi yang sangat membenci dusta. Itu tanda ciri khas yang dapat kita lihat. Di dalam hidup manusia, apakah Anda dan saya sungguh lahir baru dan hidup sebagai garam dan terang? Kehangatan Anda dan saya. Saya tahu kita dari beragam suku bangsa. Istri saya orang Rusia. Saya bergereja di gereja Rusia. Dulu waktu kuliah. Orangnya dingin-dingin. Karakternya dingin. Tetapi tetap ada kehangatan. Ada kehangatan bertemu dengan dia. Dan ada kejujuran. A ya A, B ya B.
Nggak ada namanya dusta. Kepada istrinya dia nggak berani dusta. Kepada suaminya dia tidak berani dusta. Kepada anaknya dia tidak berani dusta. Kepada siapapun dia tidak berani dusta. Bahkan kepada orang asuransi ataupun orang sales ataupun siapapun dia tidak berani dusta. Itu tandanya. Oleh sebab itu perhatikan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Terang Kristus bukan hanya untuk dilihat tapi diikuti. Mereka yang berjalan bersama Kristus tidak hanya dibebaskan dari kegelapan, tetapi juga menjadi pembawa terang. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Terang Kristus bukan hanya untuk dilihat tapi diikuti. Dan terang Kristus itu dinyatakan di dalam firman Allah yang tertulis satu-satunya adalah Alkitab. Kita tidak hanya mengagumi keindahan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, tapi ikuti. Mereka yang berjalan bersama Kristus tidak hanya dibebaskan dari kegelapan, tetapi juga menjadi pembawa terang dunia. Kita telah dibebaskan dari kegelapan, dari iblis dan dari maut, dan dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu kita adalah pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah kita menutupi Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-16, Kristus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi saya katakan di dalam ayat 13 sampai ke ayat 15 itu batin Anda dan saya. Kebahagiaan yang dari Allah. Bukan tergantung uang kita, bukan tergantung deposito kita, bukan tergantung dengan hubungan dengan manusia. Karena ada kalanya hubungan sesama manusia itu mengalami pasang surut, contohnya yang sudah menikah. Saya mau tanya yang sudah menikah, apakah semenjak hari perkawinan sampai hari ini tidak pernah mengalami pasang surut dalam hubungan? Pernah. Tetapi tidak dapat mengurangi kebahagiaan di dalam Kristus. Karena kebahagiaan itu yang membawa suami istri datang dalam pengampunan dan saling memaafkan. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat 16, apa yang tidak bisa tersentuh itu, Kristus bawa. Bahwa itu bisa disentuh, bisa dialami oleh orang lain. Perhatikan di dalam ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan kata perbuatanmu yang baik. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata ergon. Dan salah satu pengertian dari ergon itu adalah suatu tindakan yang melaksanakan keinginan batin. Jadi batin yang lahir baru, hidup yang telah lahir baru, di dalamnya sungguh-sungguh adalah manusia yang diubah oleh Kristus. Saat ia bertindak sesuai dalam apa? Di dalam hatinya. Nggak tipu-tipu. Kalau memang dia lahir baru, dia sungguh-sungguh akan mengerjakan apa yang telah Allah kerjakan dan dia ingin itu. Dan kata baik di sana menggunakan kata asli kalos. Salah satu pengertiannya kegunaan. Yang lain berarti berbudi luhur yang keluar dari dalam. Setiap orang percaya berguna bagi kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Perbuatan yang baik. Tindakan yang benar-benar keluar dari keinginan batin yang telah dilahirbarukan. Yang berbudi luhur yang keluar dari dalam. Perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berbunyi. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan berkata, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan pekerjaan baik menurut definisi saya, itu baik. Perbuatan baik, pekerjaan baik dari pribadi yang telah dilahirbarukan oleh Allah. Dan perhatikan di dalam Galatia pasalnya yang ke-5
Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan menggunakan kata buah roh. Apa yang tidak dapat disentuh oleh orang lain, apa yang tidak dapat dialami oleh orang lain, berbuah roh dan dapat disentuh dan dapat dialami oleh sesama kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang menolak kesetiaan? Tidak ada satupun manusia menolak kesetiaan. Suami istri pasti menginginkan kesetiaan. Kesetiaan di dalam perkawinan. Manusia yang lahir baru, istri yang lahir baru, suami yang lahir baru. Mereka akan menjaga kesetiaan sampai akhir. Siapa yang menolak yang namanya penguasaan diri? Tidak ada manusia yang menolak penguasaan diri. Dan kita dapat mengalami itu di dalam kehidupan sesama orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah kemurahan di dalam hati Anda dan saya? Mengampuni sesama, itu nyata. Sukacita, itu nyata dan dialami. Bayangkan, jika ada salah satu dari tim kerja hotline tidak sukacita, berdampak tidak kepada yang lain? Pasti. Jika salah satu dari tim ini tidak ada namanya kesetiaan, berdampak tidak kepada tim? Berdampak. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Teologia Germanica. Kasih yang sejati yaitu merangkul Allah. Pengetahuan tentang Allah tanpa kasih kepada Allah tidak pernah membawa kepada kebahagiaan. Sekali lagi, saat kita membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-12, menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. Kita di dalam pelukan Allah. Perbuatan baik kita karena kasih sejati, yang dimana kita milik Allah dan merangkul Allah. Tapi kasih yang palsu, mengasihi untuk upah. Mengasihi untuk mendapatkan upah kerajaan surga adalah kasih yang palsu. Jika saya berbuat baik untuk mendapatkan upah surga, itu sebenarnya kasih yang palsu. Jika Anda berbuat baik, berbuat setia, murah hati, penguasaan diri untuk Tuhan berikan saya upah surga, itu kasih palsu kepada Allah dan sesama. Karena kasih yang sejati yaitu sungguh-sungguh di dalam Allah. Karena ia telah menjadi milik Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang menjadi miliknya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ubah pemahaman. Berbuat baik untuk dapat pahala surga. Itu tidak diajarkan di dalam Alkitab untuk hidup di dalam keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah. Dan saat anugerah itu hadir dalam hidup kita, saat Anda dan saya diselamatkan, oh betapa besar kasih kita kepada Allah. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan tujuannya apa? Kemuliaan Allah. Di dalam Matius 5 ayat 16. Kemuliaan Allah identik dengan apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Memuliakan Allah berarti hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, sudahkah Anda percaya kepada Kristus Yesus? Sudahkah menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan hari ini dan sampai selama-lamanya? Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, yang menyatakan kasih Allah itu dengan Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Hanya Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh-sungguh Allah yang nyata yang menyatakan kasih-Nya, yang lain tidak seperti Dia. Oleh sebab itu, siapapun yang mengikuti Yesus Kristus, ia hidup sebagai garam, ia hidup sebagai terang. Dan tujuan hidup kita menikmati Allah dan memuliakan Allah selama-lamanya. Ketahuilah, setiap Anda dan saya adalah penginjil. Setiap Anda dan saya adalah pribadi yang menyatakan Yesus Kristus dalam segala laku kita. Jangan sembunyikan Kristus, nyatakan Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Pekerjaan-Mu begitu dahsyat. Memindahkan kami dari kegelapan, dari maut, dari murka Allah, ke dalam terang, ke dalam kehidupan kekal, dan ke dalam Allah. Itu adalah kuasa yang sangat luar biasa dan sangat mulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih melalui firman Tuhan ini Engkau menyadarkan kami, siapapun kami yang mengaku pengikut Yesus Kristus, hidup sebagai garam, hidup sebagai terang. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup mematikan dosa hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan untuk peka dengan Engkau, dengan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah banyak jiwa yang dapat mengalami Kristus melalui kehidupan kami dan kesaksian kami. Berdasarkan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Suryawan atas firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan disalurkan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Persembahan bisa diletakkan di depan atau melalui QRIS yang telah tersedia. Sembari memberi persembahan, mari kita bersama menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Mengalir di
Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan serta hamba-hamba-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi dan ajarkan kami untuk selalu memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah devotion kita pada hari ini. Sebelumnya minta kesediaan Bapak Jusak untuk membawakan doa syafaat dan doa berkat. Namun sebelum itu mari kita akan nyanyikan lagu Sebab Kau Besar, refnya saja. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, di penghujung ibadah ini kami diingatkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah terang dunia, garam dunia. Bapa, ampunilah kami jika kami selama ini melupakan panggilan kami, sehingga kami tidak bisa bersaksi dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di hadapan setiap orang. Tapi biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan boleh turun ke dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, anak-Mu yang setia, yang telah melayani kami pada pagi ini, pada Bapak Pendeta Iwan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pakai beliau menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa dimanapun Tuhan utus beliau, dia akan terus Tuhan pakai menjadi berkat. Dan Tuhan juga tidak lupa untuk menopang keluarganya di dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Engkau memberi kekuatan dan penghiburan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk negara kami yang dalam waktu 1 minggu lagi akan mengingat bagaimana kebesaran dan kemurahan hati Tuhan memimpin bangsa ini di tengah begitu banyak gonjang-ganjing politik selama 80 tahun penyertaan Tuhan, sehingga boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya kemerdekaan yang sudah dinikmati ini Tuhan benar-benar dipakai untuk dengan rasa takut kepada Tuhan, khususnya para petinggi negeri kami ya Bapak. Mereka menjalankan otoritas yang diberikan, menjalankan seluruh kebijakan yang ada, benar-benar ditujukan bagi kepentingan rakyat banyak, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tolonglah ya Bapak untuk anak-anak-Mu yang Tuhan utus untuk melayani di tingkat eselon tertinggi maupun terendah dalam pemerintahan, agar mereka sadar akan panggilan mereka menjadi garam dan terang dunia, khususnya di Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk program Yaski, beberapa program yang mendatang yang akan segera diadakan. Antara lain adalah Sing for Nation, lalu juga perjalanan untuk pelayanan ke berbagai sekolah. Kiranya Tuhan pakai Tuhan setiap momen yang ada, di mana kehadiran Tuhan dan penyertaan Roh Kudus boleh menjadi berkat di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan kami percaya lewat program-program yang akan diadakan ini, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan.
Tuhan pimpin dan sertai, berikan hikmat bijaksana untuk setiap para pelaksana dan mereka yang terlibat di dalamnya. Terakhir Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat kami ya Bapak. Dalam suasana duka ini Tuhan, kami mengingat teman kami almarhum Tiong Pak Pahan yang telah meninggalkan dunia ini ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, dan kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan boleh melihat dan menerima dia sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Dan kami berdoa khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan, agar mereka ada dalam penyertaan Tuhan, dan mereka terus tidak pernah tidak pernah berhenti bersandar pada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan dalam hidup mereka. Meskipun Tiong sudah pergi, tetapi pemeliharaan Tuhan akan langsung berlangsung secara langsung bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami, baik yang dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom, agar Tuhan yang menilik setiap hati mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Biarlah mereka jangan bergumul sendiri, lalu mengambil keputusan sendiri. Tetapi kiranya mereka diingatkan untuk selalu memandang kepada Kristus dan mencari orang-orang yang boleh mereka yang menjadi senior yang ada untuk boleh memberikan penerangan, memberikan mereka penguatan. Dan Tuhan juga menjawab setiap persoalan yang dihadapi, baik persoalan dalam kehidupan, ekonomi, dan juga di dalam iman mereka. Supaya mereka semakin hari semakin ditumbuhkan dan dipakai menjadi saksi Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Tuhan dengar doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memilih, memanggil kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, di dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya senantiasa boleh menyertai kita, memberkati hidup kita. Supaya hidup yang telah diberkati ini, boleh Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang dunia, dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.